Pemirsa, jelang akhir tahun, sejumlah komoditi pangan mengalami kenaikan harga. Harga cabai naik menjadi Rp78.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur mengalami fluktuasi atau kenaikan tidak tetap di jelang akhir tahun. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya tembus di angka Rp100.000 kini berada di angka Rp90.000 per kilogram. Selain itu harga telur naik menjadi Rp32.000 dari yang sebelumnya Rp19.000 per kilogramnya. Adapun harga minyak goreng curah dan kemasan kenaikannya turut signifikan. Minyak goreng kemasan merangkak Rp40.000 per 2 liter dari yang sebelumnya Rp27.000. Sementara itu minyak curah dari yang biasanya Rp19.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Kenaikan pada sejumlah bahan pangan yang tidak stabil ini membuat para pelaku pasar turut mengeluh. Lama ya, itu naiknya juga bertahap ya, dari Rp27.000. Ini naiknya sebelum Natal atau? Oh, udah lama itu udah berapa bulan yang lalu. Ini khusus untuk yang minyak ya? Iya, kalau telur sebelum Natal. Ya mudah-mudahan distabilkan lagi. Jangan sampai peternak rugi banyak. Belum belanja gitu ya, bingung juga ya buat harga cabai kan naik turun. Apalagi sekarang telur juga naik turun juga. Sekarang kan harga telur udah mencapai 40 ya. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan agar harga kebutuhan pangan kembali normal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang akhir tahun, harga semua kebutuhan pokok melonjak. Cabai dikabarkan paling melonjak harganya. Sudah ada jurnalis Bunga Cingka di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bunga, bagaimana pantauan harga sembako di pasar tempat Anda melaporkan? Ya, Irma dan juga pemirsa, memang menjelang pergantian tahun 2022, sejumlah komoditas pangan ini mengalami kenaikan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu yang paling disoroti adalah kenaikan harga telur ayam. Saat ini mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Di harga normalnya ini biasanya hanya Rp23.000 hingga Rp25.000 saja per kilogramnya. Dan bahkan sehari-hari sebelumnya ini harga telur mencapai Rp34.000. Adapun untuk harga cabai rawit sendiri ini memang sudah naik sejak beberapa bulan yang lalu, mencapai kenaikannya ini 100%, kini per kilogramnya mencapai Rp104.000. Adapun untuk minyak curah ini mengalami kenaikan menyentuh harga Rp20.000. Kembali ke studio, Irma. Baik, terima kasih Bunga Cingka melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Tidak hanya di Jakarta, kenaikan harga telur juga terjadi di sejumlah daerah. Di Tegal, Jawa Tengah, harga telur mencapai Rp33.000 per kilogram. Mengantisipasi harga telur terus naik, Pemkab Batang, Jawa Tengah akan menggelar operasi pasar. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah bahan pokok yang dijual para pedagang di Pasar Randu Gunting, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sudah sepekan ini harga telur ayam naik Rp6.000 per kilogram menjadi Rp33.000. Padahal seminggu sebelumnya harga telur masih berkisar kisaran Rp27.000 per kilogram. Karena harga telur terus naik, sejumlah pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanjaan. Jika biasanya membeli telur 2 kg sekali belanja, saat ini hanya membeli seperempat kilogram telur. Kilo, Bu? Nah, sekarang belinya nggak bisa beli banyak, sekarang mahal. Biasanya paling sekilo 16-18 ya. Sekarang malah sampai berapa, 33.000. Ini memberatkan nggak, Bu, bagi? Ya sangat berat sekali lah, kayak kita kan orang kecil. Aku nggak dapat PKH lagi. Pedagang mengaku permintaan telur meningkat, membuat harga telur terus naik. Bahkan harga telur pernah naik 2 kali dalam satu hari. Sekarang, Bu? Eceran 33. Sebelumnya berapa, Bu, sebelum naik? Sebelumnya ya paling 26, 27. Setiap hari kan naik terus merangkak. Bahkan kadang satu hari itu sampai 2 kali naik. Kenaikannya kenapa, Bu? Tahu? Ya itu katanya alasannya itu kan PKH pada keluar. Terus mau Natalan, tahun baru. Sementara itu harga telur yang dijual di sejumlah pasar di Batang, Jawa Tengah mencapai Rp35.000 per kilogram. Padahal di tingkat peternak, harga telur ayam sekitar Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram.
Saya nanti tak ngobrol sama Pak Subi seperti apa, sama inilah cek-cek pedagang-pedagang yang lainnya. Tapi ya, iya ya. Kalau market kan begitu kan, semakin banyak yang diproduksi pasti harganya semakin murah. Semakin jarang produksi semakin mahal, kan hukum pasar. Kenaikan harga telur diduga akibat permintaan yang terus meningkat menjelang tahun baru 2022. Dari Tegal dan Batang, Jawa Tengah, tim kontributor iNews melaporkan. Ya, sejumlah komoditi sembako mengalami kenaikan harga. Lalu bagaimana kegiatan jual beli di pasar terkait kenaikan harga ini? Sudah bergabung bersama kami Ngadiran, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih. Baik. Pak, apakah kegiatan jual beli dari komoditi sembako ini berjalan dengan normal atau ada penurunan? Kalau daya beli masyarakat akhir-akhir ini agak menurun. Tetapi yang menjadi dilema adalah karena beberapa komoditi harganya naiknya di luar dari kewajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi, terutama ada telur, itu sebenarnya kalau standar normalnya 22 sampai dengan 24 mungkin itu masih bisa kita maklumi. Artinya peternaknya juga masih untung, pedagangnya dapat bagian, masyarakat bisa membeli terjangkau. Apabila harga telur ayam itu 22 maksimal 24. Tetapi pada pekan-pekan terakhir ini, bahkan pada minggu ini di mana-mana telur itu naik. Bukan hanya 30, bahkan sampai dengan sebagai kita dengar tadi ada 33, bahkan ada yang warung-warung kecil sampai dengan 34.000 per kilo. Kenaikan ini memang di luar dari kewajaran. Kalaupun mungkin saya dapat menyampaikan, tentu ini mungkin siapa yang main, tentu itu juga menjadi hal yang menjadi tanda tanya bagi kita pertama. Oke, Pak Ngadiran, tapi dari harga yang diperoleh dari peternak telur sudah tinggi ya Pak ya? Sejak kapan tingginya Pak? Ini dalam 2 pekan terakhir, ini memang pelan-pelan naiknya. Dari awalnya 22 itu bertahan lama, kemudian naik 1.000, 2.000 terus saja. Dalam 2 pekan lain, sebagaimana disampaikan saudara kita tadi, kadang-kadang sehari naiknya 2 kali. Walaupun 500 tapi 2 kali. Jadi ini hal yang sangat ironis, di mana tiba-tiba, kenapa? Kita menjadi bertanya, kenapa tiba-tiba harga telur ayam itu naiknya sangat tinggi? Ini tentunya pejabat yang kompeten mestinya memanggil peternaknya, apa sebabnya, harus diklarifikasi, harus diberikan penjelasan kepada masyarakat, masuk akal atau tidak. Itu harusnya yang dilakukan. Baik, kalau tadi informasi yang didapat dari Kementerian Perdagangan, informasinya karena bahan pokok dari peternak telur yang meningkat. Apakah juga disebutkan dari peternak telur alasan ini Pak kepada pedagang? Ya, bagi kita pedagang kan tidak tahu persis. Kalau disampaikan bahan pokoknya itu apa sebenarnya? Apakah dedeknya, apakah jagungnya, ataukah bahan pokok mana yang membuat ini menjadi naiknya tinggi? Kalau negara kita sebagai negara agraris kan harus dipertimbangkan, diperhitungkan jauh waktu bagaimana agar supaya jagung sebagai bahan baku tidak menjadi prioritas diimpor. Bagaimana jagung ini menjadi pertanian kita unggulan karena itu menjadi bahan baku baik untuk ternak ayam, bebek, sapi maupun kambing dan pakan ternak yang lele dan lain-lain. Ini kan harus sudah para ahli banyak. Kenapa ini terjadi demikian? Baru sekarang diomongin. Ini kan agak ironis pula. Baik, Pak Ngadiran, ini kan sembako atau bahan pokok yang naik tidak hanya telur saja, ada minyak goreng, cabai dan juga bawang merah. Dari beberapa komoditi yang naik ini, mana yang paling berpengaruh angka belinya di masyarakat? Ya, jadi pertama adalah minyak goreng. Perlu kami sampaikan bahwa minyak goreng itu sejak Mei itu naiknya pelan-pelan, sedikit-sedikit sampai dengan Agustus. Tiba-tiba Agustus melompat-lompat sampai dengan sekarang ini tidak ada dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan atau tidak mau mengendalikan. Karena sebenarnya produksi minyak sawit kita itu kan boleh dikatakan sekarang ini katanya terbesar di dunia.
Kenapa pemerintah tidak punya keberanian meminta alokasi untuk kepentingan kebutuhan dalam negeri? Silahkan diekspor berapa persen, tapi untuk kebutuhan dalam negeri harusnya diprioritaskan agar supaya masyarakat dalam situasi pandemi itu bisa mendapatkan sumber barang yang harganya tidak selangit. Ini kan bisa dilakukan. Kalau ini tidak bisa kan kita juga tanda tanya. Pak Ngadiran, ini informasinya pemerintah menunggu harga CPO atau harga minyak dunia turun pada pertengahan Januari, yang mana nanti juga ikut turun. Begitu juga dengan telur, cabai, dan bawang merah akan ada repopulasi yang mengindikasi nanti stok di pasaran kembali normal. Dari pedagang sendiri Pak, apa sebenarnya harapan kepada pemerintah supaya bisa membantu harga-harga di pasaran ini kembali normal? Terima kasih. Kalau itu jawabannya anak kelas 4 SD, kelas 5 SD juga pinter jawab yang seperti itu. Nggak sampai SMP juga pinter. Maksud saya, kenapa tidak berani memanggil pabrikan kelapa sawit itu, para pekebun kelapa sawit atau peternak? Saya merasa beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun saya ngikutin perkembangan ini, kami mengikuti, dipanggil oleh Pak Dirjen, peternak ayamnya, kemudian dicari solusi sama-sama agar supaya terjaga, paling tidak rakyat bisa terbantu. Demikian mengenai minyak sawit, yang selama ini kan kami juga ngikutin, bukan setahun 2 tahun, karena saya itu dagang bukan 40 tahun lebih, jadi saya ngikuti perkembangan ini. Tetapi tahun ini yang memang janggal, dari minyak goreng, dari telur, kemudian dari yang namanya cabai rawit. Kalau cabai rawit oke lah, alasannya mungkin kena erupsi, kena banjir. Tetapi kalau telur dengan namanya minyak goreng ini kan harusnya itu kaitannya dengan peternak besar, kaitannya dengan pabrikan besar, itu bisa dilakukan. Kalau ini tidak bisa dilakukan kan hal yang janggal. Rakyat jadi mau ngadu kemana sekarang? Baik, jadi menurut Pak Ngadiran, sebaiknya pemerintah ini harus membenahi dari hulunya Pak ya, tidak hanya di hilir saja, agar ini ke depannya tidak ada lagi harga-harga yang naik komoditas di sembako di masyarakat. Pak Ngadiran, semoga aspirasi naik itu boleh, yang wajar. Jangan sampai ini tapi tidak ada kepedulian, seolah-olah tidak berpihak. Mohon maaf ya, saya bukannya apa-apa, karena saya ini pelaku, jadi tahu tata caranya. Dan ini kan seolah-olah tidak peduli dengan Anda. Kita harapkan aspirasi dari Pak Ngadiran ini didengar ya oleh yang bersangkutan atau yang mempunyai wewenang. Baik, terima kasih Pak Ngadiran sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.